Nur jadi Mulyadi, gajah di depan mata lu nggak kelihatan, semut yang jauh lu urus. Ngapain lu di Bogor, Bandung tuh beresin? Dari banjir pertama saya pikir udah ada penanganan yang cepat, nggak akan ada banjir lagi kayak gitu, tapi ternyata sampai ke 5 kali yang katanya 5 tahunan sekali ini, dan ini ternyata seatap benar-benar satu perumahan kerendam semua karena kebetulan tanggul di sini masih berbentuk tanah. Itu otomatis aliran debit airnya yang masuk ke dalam perumahan itu kenceng banget dan secara cepat langsung naik gitu aja. Awal ngambil perumahan di sini hanya menunjukkan set plan yang belum tahu nanti titiknya di mana, hanya kan ada terbentang tanah luas dibangun tahap 1 di sana, tahap itu di sini, tapi kita nggak bisa melihat posisi rumah kita tepatnya itu di mana, dan tidak dijelaskan kalau ternyata di kanan kirinya itu tuh kali. Sebenarnya dari banjir yang 4 kali banjir itu kita udah berusaha lah komunikasi sama pengembang biar tanggulnya itu dibeton, tapi sampai akhirnya banjir yang kelima ini dan terendam semua perumahan itu ya tanggul kita masih tanah. Yang kita bingungin, pembangunan perumahan ini kan ternyata kan dikelilingin kali dan bisa mendapatkan izin dari pemerintah setempat gitu sih, Bu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sahabat Henrys? Semoga Sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa Sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Baru-baru ini viral video ADM Kang Deddy Mulyadi, aksi heroiknya merubuhkan bangunan liar di Bogor dan juga masuk ke dalam sungai yang banyak tumpukan sampahnya. Mungkin kalian sudah nonton. Nah, dari aksi-aksi heroik Gubernur Deddy Mulyadi ini, banyak netizen yang senggol Anies Baswedan dan juga membanding-bandingkan dengan Anies Baswedan dan menjadi lawan kuat Anies Baswedan nanti di tahun 2029. Benarkah Sahabat Henrys? Yuk kita coba bahas dan kita coba analisa ya. Tapi bagi kalian yang baru mampir ke channel YouTube Henrys Media ini, jangan lupa support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial sahabat Henrys semua. Video Deddy Mulyadi atau KDM itu viral di media sosial. Aksi-aksi heroiknya di puncak Bogor kemarin langsung memerintahkan untuk membongkar taman wisata ya. Saya lupa nama taman wisatanya. Kalau kalian ingat silahkan komen di bawah. Ini kan buntut terkait banjir yang terjadi di Bekasi ya, sehingga bangunan-bangunan liar yang ada di puncak Bogor itu dibongkar atas perintah Deddy Mulyadi. Nah, selain itu juga dia sempat menangis melihat situasi yang ada. Ya kalau ngomong laku ya ini laku Pak, tempat bagus begini. Tapi kan ada yang terganggu. Masa yang gini aja digas. Dan ada video yang ramai sekali saat dia nyemplung ke dalam sungai, mengangkat sampah yang begitu numpuk di sungai. Nah, tentu aksi-aksi Deddy Mulyadi ini ada yang pro, ada yang kontra atas apa yang dilakukan oleh KDM, Kang Deddy Mulyadi. Kalau kalian tim yang mana guys ya? Tim yang pro dengan apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi atau tim yang kontra? Hah? Ayo, apakah ini ada upaya pencitraan untuk nanti menuju 2029? Karena ini gini guys ya, saya juga beberapa waktu lalu mengikuti kasus Vina di Cirebon. Nah, Deddy Mulyadi ini termasuk salah seorang yang begitu aktif menyuarakan dan juga mencoba untuk mengulik-ngulik tentang kasus Vina Cirebon. Tapi hasilnya kan kita tahu bersama, itu sampai sekarang kasus Vina Cirebon ini nggak jelas sampai sekarang. Benar nggak sama Henrys? Ya. Padahal waktu itu Deddy Mulyadi begitu getolnya membantu ya kasus Vina Cirebon ini. Dan salah seorang konten kreator namanya Ibu Widya,
itu ungkap kalau apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini ada tujuan untuk Jawa Barat 1 atau Gubernur Jawa Barat. Jangan mentang-mentang mau jadi. Nah, benar saja, sekarang beliau sudah terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat. Jadi, apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi saat mengangkat kasus Vina itu berhasil menyita perhatian publik dan berhasil ketertarikan para pemilih di Jawa Barat. Nah, benarkah itu Sobat Hendris? Lalu, bagaimana dengan yang sekarang terjadi? Ya, Pak Deddy Mulyadi begitu heboh, begitu viral. Apakah ini ada tujuannya ke 2029? Nah, mungkin pola kerjanya hampir sama. Dan bahkan mungkin netizen malah mengatakan ini polanya niru pola Anies Baswedan. Walaupun ada sebagian yang memuji-muji apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Dan ini ternyata sudah juga dilakukan di era Pak Anies Baswedan jadi Gubernur DKI Jakarta. Saat musibah banjir, dia juga turun tangan langsung mengatasi banjir. Tapi tentu ada perbedaan-perbedaan di sini. Apa saja perbedaannya? Yuk kita lihat ya. Kalau Deddy Mulyadi itu saat di lapangan menegur banyak pihak dengan caranya gitu ya. Nah, beda dengan Pak Anies Baswedan. Kita belum pernah melihat dia menegur seseorang masyarakat di lapangan ketika bertugas dengan emosi, ya. Asa juga Kita itu masalahnya itu Pak, masalahnya selama ini terhambatnya ya begini-begini Pak. Memang akan diperlukan sedikit banyak korban dari sisi kita, sedikit banyak. Jadi, 2 tahun yang lalu Pak, tadi udah bilang Pak. Saya mau tidak mau, ini adalah situasi yang kalau kita semua ngitung tentang kita ya, hidup kita, rasanya Republik ini nggak berdiri. Benar nggak berdiri? Karena ketika Republik ini berdiri, orang nggak tanya kompensasi saya apa. Nah, harta di mana Pak pulang ke sini? Nggak dapat kompensasi apa-apa. Bikin buat Republik Pak. Kalau ditanya untung rugi, nggak ada untungnya. Tapi kita semua merasakan. Jadi next step mengharapkan adanya desain. Pak, saya udah dikasih sama negara ini bisa jadi warga negara sini aja udah bersyukur Pak. Papa saya kesini tahun 40 Pak. maka itu. Lebih dari bersyukur Pak. Ya. Cuma dari sisi kita Pak, waktu mau komunikasi kepada ya nggak bisa. Jadi kita udah bilang Pak, lahan kita boleh dipakai, tapi tolong amanah sesuai undang-undang, perhitungannya di. Jadi Bapak boleh ya Sekarang boleh. Bapak yang bongkar sekarang Pak, juga silakan. Saya ajak Bapak yang bikin bongkar sekarang, saya lebih senang. Iya. Orang yang stubborn yang tadi yang nggak mau, Bapak ikut sama saya kalau boleh. Ayo sekarang Pak. Ayo sekarang, ayo. Silakan Pak. Harus mengerti Pak. Sekarang Ekonomi. Serba indah ya? Serba indah. Jadi kita dari dulu secara strategi, konsep membangun sebuah kota, provinsi, mana yang menurut kalian terbukti itu bagus? Apakah KDM atau Anies Baswedan? Kalau kita belum melihat nih, bagaimana kiprah atau sepak terjang KDM di Jawa Barat ini. Karena sementara ini kan masih video-video viral ini gitu ya. Belum kita lihat bagaimana konsep dia menata, mengelola, membangun Jawa Barat ke depannya. Karena ini kan baru berapa bulan menjabat jadi Gubernur Jawa Barat ya. Tapi kalau kita flashback beberapa waktu yang lalu, ketika dia menjabat Bupati Purwakarta kalau tidak salah ya, itu kan tuai pro kontra ya. Dan waktu itu sempat berselisih paham dengan Habib Rizik perihal patung-patung kalau tidak salah ya. Koreksi kalau saya salah ya. Dan ini menuntut waktu itu Deddy Mulyadi ini mundur. Nah, di Jawa Barat ini kita belum melihat bagaimana progres Deddy Mulyadi membangun. Yang sementara kita lihat video viral terus menanam pohon gitu ya. Nah, sementara itu kita ketahui bersama kan di eranya Pak Anies Baswedan ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta, bagaimana Pak Anies Baswedan dengan gercep, dengan sigap menangani banjir. Tapi tentu dengan tidak marah-marah gitu ya. Tidak ada yang dibongkar gitu. Karena memang nggak ada yang perlu dibongkar. Justru malah dibangun. Ya kan? Banyak
upaya usaha yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan untuk mengatasi banjir di Jakarta. Dia buatlah sumur resapan gitu ya. Walaupun masih banyak yang nyinyir tentang sumur resapan, ya kan? Di VT TikTok itu saya buat dan masih banyak yang nyinyir juga gitu, ya. Lalu kemudian taman parkir air, ya, sumur pompa, waduk yang diperbesar, perlebar. Pokoknya banyak banget upaya dan yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan untuk mengatasi banjir Jakarta. Dan itu sempat heboh waktu itu ya. Tapi tidak dipuji waktu itu, malah dinyinyirin gitu ya. Nah sekarang KDM dipuji. Nah, ada apa gitu loh. Ini memang luar biasa nih di media sosial itu tampak memang narasi-narasi untuk membangun, memuji yang bukan apa namanya dari anak abah gitu ya. Ya dipuji-puji gitu loh. Gibran dipuji-puji, kemudian KDM dipuji-puji. Nah, waktu giliran Pak Rano Karno sama Pramono Anung itu digiring-giring opini gitu loh. Termasuk waktu itu Pak Anies Baswedan. Nah ini memang kayaknya polanya terstruktur dan mereka bikin VT-nya itu hanya berupa gambar, tulisan, menggiring opini. Dan banyak yang percaya. Saya kasihan kadang-kadang melihat banyak netizen yang percaya dengan narasi-narasi pendek seperti itu. Nah, kalau saya yakin subscribers channel YouTube Henrys Media itu akan mau cross check lebih dahulu dan tidak gampang percaya. Benar nggak Sahabat Henrys? Oke? Nah, dan ini dihubung-hubungkan gitu ya. Nanti kompetisi di tahun 2029. Banyak ada komentar saya temukan itu, iya KDM ini kayaknya dipersiapkan untuk nanti di tahun 2029. Mungkin Pak Prabowo sudah nggak menjabat lagi atau gimana. Ya, ini adalah strategi baru yang dibuat untuk persiapan di tahun 2029 untuk menyaingi popularitas dari Pak Anies Baswedan. Apalagi ceramah di masjid beberapa kampus kemarin itu semakin membuat Pak Anies Baswedan itu makin melejit, makin melesat, ya kan, makin meroket namanya. Lalu untuk menyayanginya muncullah video-video KDM, kemudian Gibran gitu ya, diviralkan gitu ya, aksi heroiknya dipuji-puji sedemikian rupa. Ya ini memang tampaknya ya ada dua belah pihak gitu ya, yang mencoba untuk mengangkat isu ini sehingga makin meroket, mungkin seperti itu. Nah, walaupun Pak Anies Baswedan tidak menjabat alias pengangguran sekarang, lewat Ormas Gerakan Rakyat itu kemarin baru dilantik Dewan Perwakilan Wilayah atau Pusat. Itu sudah membantu para korban banjir di Bekasi, Jakarta, Depok, Tangerang ya dan sekitarnya ya, dengan bantuan makanan gitu ya. Itu sudah dilakukan. Jadi ini aksi nyata Pak Anies Baswedan ketika sudah tidak lagi menjabat dengan ormas yang baru dibentuk. Itu luar biasa. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana sepak terjang dari Pak Anies Baswedan. Apakah KDM ini akan menyaingi popularitas dari Pak Anies Baswedan ke depan? We will see. Oke, itu saja video kali ini Sahabat Henrys. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.